Baik, Bapak Ibu salam kenal ya. Saya sebenarnya pernah khotbah di Youth 1 kali dan tadi pagi juga sudah menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Tapi saya lihat di jam 9 ya lebih ramai ternyata Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu di zaman sekarang ya, kesibukan itu sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Bahkan kalau kita tidak sibuk, kalau kita tidak bekerja dengan susah payah, maka kita akan dianggap sebagai orang yang aneh atau anomali ya Bapak Ibu. Di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja ya, kesibukan sudah dianggap sebagai hal yang normal dijalani oleh masyarakat modern. Contohnya saudara di Tiongkok ada budaya kerja 996, artinya apa? Bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam saudara bayangkan. 6-nya apa? Dalam 6 hari saudara-saudara. Siapa yang bekerja 9 sampai 9 dalam 6 hari ada? Belum ada ya saudara ya, tapi di sana itu sudah dianggap sebagai hal yang biasa saudara-saudara. Bahkan kalau tidak melakukan itu akan dijuluki sebagai pemalas ya kalau di sana. Nah saudara tahu kalau di Jepang saudara, kan kita tahu ya budaya Jepang itu orang-orangnya sangat giat sekali bekerja ya, sangat tekun bekerja. Itu ada yang namanya karoshi. Apa itu karoshi? Karoshi itu artinya adalah kematian akibat terlalu banyak bekerja saudara. Atau overwork. Saudara tahu orang-orang di Jepang itu bahkan mereka tidak mau setelah pulang kerja pulang ke rumah. Mereka mending menyewa ruangan atau menyewa kamar di motel-motel sekitar situ yang dekat kantor ya. Sehingga ketika bangun melek mata pagi hari langsung ke kantor ya. Tidak usah menemui keluarga, tidak usah ada transportasi, langsung bekerja lagi saudara. Akibatnya apa? Kelelahan dan bahkan kematian saudara. Nah itu tadi di dunia timur sudah ya, sekarang kita coba di dunia barat. Saudara tahu Elon Musk? Tahu ya? Nah Elon Musk mengatakan saudara, kalau misalkan kita masih muda, itu kita tidak akan mungkin mengubah nasib kita hanya dengan bekerja 40 jam dalam seminggu. Maka mulai muncul satu budaya yang namanya budaya hustle culture. Apa itu? Yaitu gaya hidup yang mendorong seseorang terus-menerus bekerja dan kalau bisa istirahatnya diminimalkan. Sehingga semua kebiasaan-kebiasaan sibuk tadi saudara melahirkan yang namanya toxic productivity. Yaitu fenomena di mana orang-orang terobsesi untuk terus-menerus sibuk, untuk terus-menerus bekerja. Bahkan mereka akan merasa guilty, merasa bersalah jikalau mereka beristirahat atau menganggur. Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang istirahat itu bisa dianggap sebagai hal yang memalukan atau hal yang buruk. Seseorang yang tidak ikut dalam roda percepatan kesibukan ini akan dicap sebagai kurang produktif, kurang bekerja keras, pemalas atau bahkan tidak berguna sama sekali. Saudara, istirahat dianggap sebagai tidak wajar ya dalam dunia yang terus berputar dengan cepat. Tetapi kita melihat justru Alkitab memberikan hal yang bertentangan. Tuhan justru menginginkan sebuah istirahat, sebuah perhentian yang dilakukan oleh manusia. Kita baca di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Tema khotbah hari ini yang diberikan adalah makna Sabat. Kita akan baca saudara ya, Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Bersama-sama ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan. Atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan. Atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskan. Saudara kalau kita melihat dari ayat-ayat yang baru saja kita baca. Tuhan memerintahkan untuk orang Israel menguduskan hari Sabat. Itu ada dasarnya. Jadi sebenarnya ini bukanlah konsep yang baru. Karena di dalam kitab Kejadian sendiri, Tuhan
diceritakan berhenti atau beristirahat pada hari yang ketujuh setelah ia menciptakan segala sesuatu. Nah saudara, hari ini kita akan belajar sebenarnya apa sih makna Sabat tersebut. Saya akan melihatnya dari 3 perspektif atau 3 dimensi. Yang pertama dari dimensi perjanjian lama, yang kedua dari dimensi perjanjian baru, dan yang ketiga dari tradisi kekristenan atau eklesia. Yang pertama saudara, kita akan tinjau dari perjanjian lama. Apa sih makna Sabat dalam perjanjian lama? Saya menemukan makna Sabat dalam perjanjian lama adalah Sabat itu grace atau anugerah. Kita baca dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Saya akan bacakan saudara. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Di sini kita melihat bahwa pada hari yang ketujuh setelah Tuhan selesai menciptakan, maka ia berhenti. Kita harus soroti di sini ya, Tuhan berhenti, Tuhan beristirahat di sini bukan karena Tuhan capek atau lelah. Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah capek, amin. Tuhan yang maha kuasa. Dia tidak memerlukan istirahat, tetapi dia berhenti karena ciptaannya sudah selesai. Dan pada hari yang ketujuh, dia berhenti untuk enjoying, untuk menikmati, dan kemudian memberkati ciptaannya. Saudara, ketika saya pelajari ternyata ada juga loh konsep peristirahatan para dewa di dalam kebudayaan agama Sumeria Babilonia, saudara. Nah ternyata mereka punya konsep istirahat bagi para dewa. Jadi para dewa ini mengambil satu hari untuk beristirahat turun dari langit sana dan mereka memilih kuil mereka. Mereka beristirahat di kuil mereka ya, ceritanya mereka bersantai-santai sedangkan para manusia pemuja-pemujanya itu justru diwajibkan untuk work ya, untuk kerja melayani si dewa yang sedang beristirahat ini. Jadi manusia tidak boleh istirahat, harus kerja terus ya untuk melayani si dewa. Sampai si dewa merasa enjoy, menikmati istirahatnya, barulah si dewa senang, smile ya, dan memberikan berkat kepada para manusia ini, saudara. Nah uniknya konsep ini digunakan penulis Alkitab justru untuk mengkontraskan Allah Yahweh dengan dewa-dewa ini, saudara. Apa perbedaannya? Bisa dilihat di slide, saudara. Yang pertama, dewa-dewa Babilonia ini membutuhkan satu tempat tertentu untuk mereka berdiam, yaitu di satu kuil. Ya, tetapi Allah Yahweh pencipta segala sesuatu, dia tidak memerlukan tempel. Dia tidak perlu kuil. Karena apa? Seluruh alam semesta ini adalah baitnya. Kemudian yang kedua, jika dewa-dewa Babilonia memerlukan manusia ya tadi untuk melayaninya agar dia merasa enjoy dengan istirahatnya. Allah Yahweh tidak butuh manusia atau apapun yang di luar dirinya untuk dia bisa menikmati hasil ciptaannya sendiri. Tetapi yang luar biasa yang ketiga, saudara. Bagi agama Babilonia, konsep istirahat atau rest itu hanya khusus bisa diaplikasikan untuk para dewa. Sedangkan untuk manusia mereka harus work, kerja, mengabdi. Untuk apa? Untuk menyenangkan para dewa. Boleh nggak manusia rest? Nggak boleh. Yang rest hanyalah para dewa, saudara. Tetapi kita melihat Allah Yahweh justru memberikan anugerah bagi ciptaannya juga untuk menikmati istirahat. Jadi sebenarnya rest atau istirahat itu haknya Tuhan, saudara. Tetapi Tuhan kita memberikan haknya itu untuk kita juga menikmati istirahat. Grace, anugerah, artinya apa? Kita tidak bisa melakukan satu usaha untuk mendapatkannya. Dan grace itu adalah sesuatu yang harusnya kita tidak layak, tapi Tuhan memberikannya. Oleh sebab itu saudara, rest atau istirahat, perintah memperingati hari Sabat, bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi adalah sebuah anugerah yang harus kita nikmati. Saudara, mungkin konsep Sabat atau istirahat ini bertentangan ya dengan konsep dunia yang selalu harus akselerasi, ya, harus selalu mengejar prestasi, mencetak uang gitu ya, modifikasi semboyannya ya, prestasi, akselerasi, modifikasi ya.
Dan kadang-kadang saya dengar dari khotbah-khotbah pendeta ada juga yang mengatakan bahwa kamu harus cepat, kamu harus rajin, kamu harus sukses, dan sebagainya saudara. Manusia kalau bisa pengen melupakan kenyataan bahwa mereka adalah makhluk yang rapuh. Makhluk yang membutuhkan Tuhan, yang membutuhkan istirahat. Seakan kalau kita bergelut dengan kesibukan kita setiap hari, kita bisa lupa kalau suatu hari kita akan mati, bahwa hidup ini fana. Mungkin saudara kalau umur bisa dibeli, mungkin ada juga yang mau membeli. Coba kita lihat di slide ini ya. Saudara ada yang langganan Netflix di sini? Pasti banyak nih ya. Pernah nggak nonton film judulnya Paradise? Pernah ya? Ada yang pernah, ada yang belum. Nah saudara, di film ini menceritakan ada satu perusahaan jual beli umur saudara ya. Jadi kalau asalkan kita kaya, kita bisa membeli umur dari orang lain. Ya, misalkan saya dengan ibu ya, ibu pengen lebih muda membeli umur dari saya. Kalau ibu punya duit, maka ibu bisa membeli umur saya. Nanti saya jadi tua. Terus umur saya yang kemudaannya diambil oleh ibu tersebut. Menarik saudara film ini ya. Asalkan gennya cocok, punya duit, umur bisa ditransfer. Saudara, film ini menurut saya ya menggambarkan dengan sangat tepat. Saya katakan khayalan manusia untuk hidup selama-lamanya. Dan untuk bebas dari kerapuhan, untuk bebas dari kelemahan. Tapi sampai saat ini toh saudara, walaupun ada stem cell, oplas ya, terus obat awet muda juga banyak ya. Manusia tetap ada dalam kerapuhan. Manusia bisa sakit, manusia bisa menua, dan manusia bisa meninggal dunia. Tetapi puji Tuhan, Allah kita yang menciptakan kita, Dia tahu bahwa Dia menciptakan manusia yang rapuh. Dia tahu bahwa kita memerlukan istirahat. Maka itulah Ia memberikan perintah untuk menguduskan hari Sabat, untuk manusia beristirahat. Dan ketika kita menyanggupi anugerah Tuhan ini, bahwa ya Tuhan, aku butuh istirahat. Sebenarnya itu adalah respon yang benar terhadap anugerah Tuhan ini. Saudara, paling tidak kita sediakan satu hari untuk beristirahat. Untuk beribadah kepada Tuhan dan berelasi dengan sesama kita. Ada satu kutipan dari teolog John Piper, menurut saya ini menarik sekali. Dia mengatakan, mengkhususkan satu hari untuk beristirahat. Maka kita sedang bersaksi kepada dunia yang selalu mengandalkan dirinya sendiri. Ketika kita mau beristirahat, kita menyadari kerapuhan kita. Justru kita tahu bahwa kita membutuhkan Tuhan. Amin saudara. Yang kedua saudara, kita akan melihat Sabat di dalam perjanjian baru. Saya menemukan Sabat dalam perjanjian baru itu adalah kelegaan. Kita baca dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Gantian ya Bapak Ibu yang baca. 1, 2, 3. Saudara perhatikan di sini ada kata kelegaan. Itu dari bahasa Yunaninya, bahasa aslinya itu memakai kata anapauso. Anapauso itu berarti rest up atau beristirahat. Atau pause, berhenti sejenak. Atau berhenti setelah selesai mengerjakan tugas. Bisa di next slide-nya. Di next. Nah ini saudara-saudara ya. Jadi rest atau istirahat tadi kita pelajari sudah menjadi anugerah bagi kita untuk sebagai manusia-manusia yang rapuh. Tetapi di dalam perjanjian baru seperti yang kita tahu adalah penggenapan dari perjanjian lama. Jika dalam perjanjian lama hanya diberitahu bahwa Sabat itu adalah soal hari, yaitu hari ke-7 di mana seseorang harus beristirahat. Tetapi di dalam perjanjian baru diberitahukan bagaimana seseorang dapat mendapatkan istirahat yang sejati. Dan di sini Tuhan Yesus mengatakan, di dalam akulah kamu akan mendapatkan istirahat yang sejati. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus itu bukan hanya 100% Tuhan. Tapi ketika Dia datang ke dunia, Dia juga menjadi manusia seutuhnya. Dia merasakan gak kelelahan kita?
Dia pernah merasakan. Dia pernah merasakan kecemasan kita, kelemahan kita. Bahkan dia mengalami penyiksaan, penderitaan, bahkan mati di kayu salib. Jadi ketika dia mengatakan, come to me, di sini ada kelegaan. Di sini, di dalam aku ada istirahat. Dia bukan bicara sebagai Tuhan yang jauh, saudara. Yang tidak pernah merasakan kelemahan kita. Tetapi dia bicara sebagai orang yang juga memahami kelemahan, kerapuhan manusia. Saudara, semua manusia saya percaya mendambakan yang namanya istirahat. Sayangnya tidak semua orang tahu bagaimana mendapatkan istirahat yang sejati. Mereka yang mencarinya di luar Tuhan hanya akan mendapatkan istirahat yang palsu. Bahkan menuntun kita ke dalam dosa. Contoh saudara, mungkin ada ya orang di luar sana yang menyangka istirahat sejati adalah ketika saya pensiun dini gitu ya. Atau istirahat sejati ketika tabungan saya, aset saya mencapai misalkan 10 miliar ya. Atau ada yang 10 triliun ya, tergantung orang Bapak Ibu. Ya, kita menyangka bahwa pokoknya kalau saya punya uang sekian, saya baru dapat istirahat yang sejati. Tetapi jika tujuan hidup kita uang, percaya nggak percaya saudara, kita nggak akan pernah merasa puas. Istirahat di luar Tuhan adalah istirahat yang palsu, bukan mendapat kepuasan, tapi kita didorong justru untuk tidak pernah puas. Jika tujuan hidup saudara adalah uang, maka saudara tidak akan puas dengan uang. Jika tujuan hidup kita adalah ketenaran, justru kita tidak akan pernah puas dengan ketenaran. Seorang filsuf bernama David Benatar, dia mengatakan bahwa ketidakpuasan itu selalu mencirikan hidup manusia. Ketidakpuasan itu adalah untuk mengakui fakta malang atau fakta tragis kehidupan manusia. Oleh sebab itu saudara, di luar Tuhan kita tidak akan menemukan kelegaan itu. Di luar Tuhan kita tidak akan menemukan istirahat yang sejati. Karena apa? Sebenarnya unik. Ketika Tuhan menciptakan kita, justru tujuannya adalah supaya manusia mendapatkan istirahat di dalam Tuhan. Bapak Gereja Santo Agustinus berkata, saya langsung terjemahkan. Engkau telah menciptakan kami manusia hanya untuk Engkau ya Tuhan. Dan hati kami tidak akan mendapatkan istirahat sampai kami menemukan istirahat di dalam. Saudara, istirahat sejati di dalam Tuhan. Di dalam Yesus. Dan ketika kita sudah tahu tujuan hidup kita adalah untuk beristirahat, menemukan istirahat di dalam Kristus, baru kita tahu saudara prioritas hidup kita itu apa. Kita tidak bersibuk-sibuk ria seperti orang dunia dan melupakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yaitu kesempatan untuk hidup dan menikmati kehidupan ini bersama orang-orang yang kita sayang saudara. Banyak orang di zaman sekarang ini menganggap karir yang sukses itu adalah prioritas utama mereka. Coba ditampilkan di slide itu. Ada satu ungkapan ya, kutipan mengatakan kalau kamu mati malam ini, maka bosmu akan mendapatkan penggantimu hanya dalam 1 bulan. Tetapi teman-teman baikmu dan keluargamu itu akan merindukanmu selama-lamanya. Jangan terlalu sibuk untuk membuat kehidupan, making a living ya. Artinya untuk mencari uang, untuk mencari kehidupan lewat uang. Sampai Anda lupa untuk bekerja, membuat kehidupan. Saudara, di sebelahnya ini adalah foto anak saya saudara ya. Anak saya waktu baby, kalau nggak salah ini umurnya 3 bulan. Ya. Saudara, dengan kelahiran anak saya itu saya tahu bahwa waktu itu berjalannya sangat cepat. Ada ungkapan dalam pengasuhan orang tua ya, apalagi kalau orang tua selalu stay di rumah. Ya, itu ada ungkapan bagi seorang ibu ya atau orang tua, sehari ngurusin anak itu terasa lama. Soalnya anaknya bingung ke sana kemari numpain ini gitu ya. Sehari terasa lama. Tetapi setahun itu tidak terasa. Artinya apa? Ketika kita menjalani 1 tahun, kita sudah lihat anak yang tadinya bayi belum bisa apa-apa, sudah jadi toddler. Nanti toddler tahun berikutnya, sudah jadi teenager tiba-tiba. Artinya apa saudara? Waktu itu tidak bisa dibeli. Waktu berjalan begitu cepat. Dan ketika kita tidak menghargai prioritas yang benar,
maka kita akan menyesalinya. Waktu tidak bisa dibeli, waktu tidak akan bisa kembali lagi. Selain melihat anak saya bertumbuh, saudara, saya berhadapan dengan waktu, khususnya dengan penyesalan. Ketika ayah saya, usianya 73 tahun, meninggal dunia. Harusnya 2 hari lagi 74, saudara. Tapi sebelum ulang tahun sudah dipanggil Tuhan. Kena jantung. Saya waktu itu Jakarta, bapak saya di Jawa Timur, ya, saya tidak sempat melihat papa saya hidup untuk yang terakhir kali. Penyesalan sih mungkin gak nyesel gimana saudara, tetapi gimana, tetap ada rasa gak bisa lihat ya. Waktu itu gak bisa dibeli ya. Kalau saya punya, kalau uang bisa membeli waktu, saya beli deh untuk lihat papaku terakhir kali. Tapi gak bisa saudara. Tuhan selalu memprioritaskan manusia, relasi dia dengan manusia. Kita manusia juga harus mementingkan manusia, amin. Orang-orang yang Tuhan tempatkan di sebelah kita, itulah prioritasmu. Siapa saja bisa menggantikan kita dalam pekerjaan, bahkan pelayanan juga bisa diganti. Tapi tidak akan bisa ada yang bisa menggantikan diri kita sebagai suami, istri, sebagai papa, mama, dan sebagai anak. Kapan terakhir kali kita menghabiskan waktu yang berkualitas dengan orang yang kita cintai? Saudara, jika ada suami, istri, papa, mama, anak, lihat keluarganya bilang, mulai hari ini aku sediakan waktu untukmu. Coba saudara, jangan malu-malu dong. Mulai hari ini aku sediakan waktu untukmu. Jangan nyesel loh saudara nanti ya. Waktu gak terulang. Kita gak tahu kapan orang dipanggil. Betul ya saudara ya. Jadi sabat yang kedua adalah kelegaan. Sekarang kita melihat yang terakhir. Sabat dari makna eklesial atau tradisi kekristenan adalah pengharapan. Saya baca Wahyu 21 ayat 3-4. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4 kita baca bareng ya saudara. 1, 2, 3. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara, ternyata tidak berhenti di konsep perjanjian lama dan perjanjian baru. Makna sabat ini saudara itu mengalami pendalaman ya. Atau perubahan pendalaman seiring berjalannya sejarah kekristenan. Gereja mulai abad pertengahan itu memperdalam makna sabat. Tadinya sabat itu hari ke-7 ya dalam kalender orang Yahudi. Seharusnya hari Sabtu saudara. Tapi kok bisa jadi hari Minggu? Sebab bapak-bapak gereja dalam abad pertengahan itu mereka memaknai sabat. Sabat dari segala sabat itu bukan hari ke-7 lagi. Bukan Sabtu. Melainkan hari ke-8. Berarti kalau ke-7 Sabtu, ke-8 apa saudara? Minggu. Kenapa? Karena pada hari Minggu itu adalah hari di mana Kristus bangkit dari kematian. Maka itu gak ada yang bingung lagi ya. Loh sabat kan Sabtu, kenapa kita beribadah hari Minggu? Ini terjawab ya saudara ya. Kita beribadah hari Minggu karena Bapak Gereja menganggap bahwa sabat dari segala sabat. Bukan harinya orang Yahudi lagi. Melainkan hari di mana Kristus bangkit. Dan itu akan memperbaharui pemahaman kita mengenai sabat. Saudara, saya punya gambar lukisan nih saudara ya. Kita sekali-kali lah menjadi pengamat lukisan ya saudara ya. Lukisan ini ada di gereja Teplodar Ukraina, saudara. Judul lukisan ini adalah Resurrection of Jesus. Kita akan coba analisa, saudara ya. Lukisan yang judulnya Kebangkitan Yesus. Kita coba lihat yang pertama adalah panah warna kuning, saudara ya. Kita lihat kakinya Tuhan Yesus itu masih menjejak di bawah, dunia orang mati. Artinya dia benar-benar sudah mengalami kematian. Tapi kita lihat jubahnya yang panah kuning kedua itu mengarah ke atas. Artinya dia sudah bangkit dari kematian dan siap untuk naik ke surga. Kemudian kita beralih ke panah yang berwarna merah saudara. Tangan Tuhan Yesus memegang salib di situ sebagai lambang kemenangan atas dosa. Nah yang menarik tangan sebelahnya lagi itu dia sedang mengulurkan tangan menggandeng seseorang.
Itu siapa ya kira-kira yang baju hijau itu saudara ya? Ternyata itu menggambarkan Adam. Adam adalah manusia yang masih hidup di dalam dosa. Manusia berdosa pertama, betul ya? Dan itu juga merupakan perwakilan kita, manusia yang masih hidup di dalam dosa. Ya, kemudian Tuhan dalam kebangkitannya mengulurkan tangan menebus Adam, dan kemudian panah yang warna biru itu adalah orang-orang kudus yang menunggu Tuhan Yesus naik ke surga. Artinya Adam digandeng Tuhan Yesus untuk bersatu bersama orang-orang kudus yang nantinya akan ada di surga. Saudara-saudara, yang mau saya soroti di sini adalah tangan Yesus yang terulur kepada Adam. Tadi saya katakan Adam itu seperti perwakilan manusia. Manusia itu adalah kita yang lelah, kita yang sedang ada sakit penyakit, kita yang lemah, kita yang sedih karena berbagai penderitaan, kita yang ada dalam permasalahan. Yesus mengulurkan tangan untuk apa? Membawa kita ke perhentian yang sejati. Saudara, lukisan ini bukan hanya menggambarkan peristiwa kebangkitan yang sudah berlalu 2000 tahun yang lalu, melainkan juga sebuah simbol pengharapan bahwa suatu hari nanti Yesus yang telah naik ke surga, sudah bangkit naik ke surga, dan dia akan kembali. Amin saudara. Dia akan kembali untuk apa? Tadi dikatakan untuk menghapus air mata kita. Kalau hari ini saudara mengatakan, aku lelah Tuhan, aku sedih, aku capek, aku bosan dengan hidup ini. Aku sudah gak kuat. Saudara, tangan Yesus terulur kepada kita. Suatu hari aku akan jemput dan kubawa kamu ke langit baru, bumi baru. Di situ tidak akan ada lagi kelelahan. Di situ kamu akan menikmati istirahat yang kekal. Amin saudara. Perhentian yang kekal. Dan pengharapan ini bukan pengharapan yang sia-sia. Karena jaminannya adalah kebangkitan Yesus sendiri. Saudara. Oleh sebab itu meskipun kita sudah tidak merayakan hari Sabtu ya sebagai hari Sabat seperti orang Yahudi. Tetapi kita tetap memperingati Sabat sebagai hari ke-8 di hari Minggu. Ketika kita beribadah di sini saudara, sebenarnya kita sedang ngapain? Menunggu, berharap pada hari ke-8 itu digenapi oleh Tuhan ketika dia datang kembali. Penderitaan kita akan dilenyapkan, saudara. Berapa banyak kita di sini yang lelah, lemah, ada dalam penderitaan, bosen sama hidup, kena mental health kalau yang bahasanya anak muda ya. Ada sakit penyakit yang lama tidak sembuh-sembuh sampai bosan perawatan terus. Ada hal-hal yang membuat kita ditinggalkan sendiri. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lansia ya merasa ditinggalkan oleh anak-anak, oleh cucu-cucu. Hidup gak worth it. Pengennya istirahat aja. Saudara, pengharapan itu nyata. Suatu hari Tuhan jemput kita. Seperti Adam yang mengatakan, Tuhan aku lelah. Tuhan akan bilang, yuk anakku ikut aku. Ke langit baru, bumi baru. Ketika kita memandang hari itu, hari perhentian kekal yang Tuhan janjikan. Maka dunia dan segala isinya saudara. Baik itu pesonanya, kekayaan, ketenaran yang ditawarkan dunia. Maupun ngerinya penderitaan, perang, orang-orang yang tak bersalah meninggal, bencana, sakit penyakit, kengerian dan keburukan dunia. Itu seperti menjadi sirna karena pandangan kita fokus kepada Yesus. Saudara, ada sebuah lagu bisa ditampilkan. Lagunya, pandanglah pada Yesus. Oh pandang wajahnya mulia, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Saudara, lagu ini ditulis oleh seorang perempuan bernama Helen Howard Lemmel. Dia adalah seorang musisi dengan pengarang lagu yang terkenal. Tapi suatu hari tragedi menimpa kehidupannya. Matanya yang tadinya normal tiba-tiba buta, saudara.
Dan saudara tahu ketika dia tiba-tiba buta, suaminya yang selama ini dia dampingi menceraikan dia. Kenapa? Karena dia buta. Dia tidak mau punya istri yang buta, saudara. Dan bayangkan orang yang tadinya memainkan musik dengan indah ya Pak ya. Tiba-tiba gak punya penglihatan, rasanya beda. Talentaku gimana ini? Tapi saudara dalam kehancuran dia seperti ini. Dia tetap menciptakan lagu-lagu rohani. Dan salah satu lagunya ini saudara, Turn Your Eyes Upon Jesus. Saya gak membayangkan orang buta ya, menciptakan lagu Turn Your Eyes Upon Jesus. Iman yang luar biasa saudara. Meskipun aku buta, aku punya pengharapan. Aku mengarahkan mata imanku kepada Yesus. Dan sampai di akhir hidupnya Helen, di ranjang kematiannya, dia berkata, dia suka main keyboard ya. Dikatakan di surga sana Tuhan sudah sediakan keyboard surgawi. Indah sekali keyboard itu. Dan aku gak sabar ketemu Tuhan Yesus. Saudara, di tengah penderitaan hidup, Helen memilih untuk memandang kepada Yesus. Dan mengharapkan perhentian abadi. Di mana tidak ada lagi kesusahan, kelelahan, sakit penyakit, depresi, stres, frustrasi. Keinginan mengakhiri hidup. Dicuekin sama suami, istri, anak. Gak ada saudara. Di sana ada saya dan Yesus. Amin saudara. Kita berdiri, kita naikkan pujian ini.